Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Prihatining Tias selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah. Yang saya hormati Ibu Fania Mutiara Sapitri selaku dosen pembimbing lapangan, dan tak lupa teman-temanku, teman-teman seperjuanganku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, telah memberikan rahmatnya, telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di majelis yang insya Allah mubarak ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akibat dari perjuangan Rasulullah, akibat dari kehebatan Rasulullah, akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidup yang alhamdulillah masih kita rasakan sampai sekarang. Di sini saya sedikit akan memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua ke depannya. Dengan tema perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan berubah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita sering mendengar ayat ini yang disampaikan oleh para ulama, para dai, para ustadz, tentang bahwa salah satu di antara cara untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita itu adalah dengan melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya adalah, sholat yang seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita pada saat kita sedang terkena musibah, sedang terkena masalah, sedang terkena ujian yang sangat besar. Banyak orang yang bilang, saya sudah sholat tapi kok hidup saya gini-gini aja ya. Banyak orang yang bilang, saya sudah sholat tapi doa saya belum juga diijabah sama Allah ya. Saya sudah sholat tapi kok masalah saya belum selesai juga ya. Saya sudah sholat kok tapi musibah terus terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu belajar sholat yang seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita secara ajaib. Mari kita renungkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa zaman dahulu di masa Nabi ada seorang laki-laki di kota Madinah yang sedang melakukan perjalanan antara Syam ke Madinah untuk berdagang. Laki-laki ini dirampok oleh para perampok. Kemudian dia diberhentikan oleh salah seorang laki-laki, kemudian hartanya diambil, lalu setelahnya
perampok itu mengeluarkan pedang kepada laki-laki ini. Terus pedagang tadi mengatakan, "Wahai Fulan, jika engkau menginginkan hartaku, maka ambillah, tapi biarkan aku melanjutkan perjalanan." Kemudian si perampok ini menjawab, "Adapun harta itu sudah menjadi milikku, maka aku menginginkanmu, aku ingin membunuhmu." Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya si pedagang ini mengatakan kepada perampok tadi, "Wahai Fulan, jika kamu ingin menyakitiku, ingin membunuhku, maka lakukanlah, tapi berikan aku kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat." Terus si perampok ini berkata, "Ya sudah, kalau begitu akan aku berikan engkau waktu sebentar." Lalu si pedagang ini kemudian melaksanakan sholat dengan sholat yang sangat khusyuk. Di dalam sholat, laki-laki ini membaca surat Al-Fatihah. Setelah dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca sebuah ayat dalam Quran surat An-Naml ayat 62. Apa ayatnya? Dia membaca kalimat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudhar idza da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain yang patut disembah dan dimintai pertolongan? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kamu ingat. Shadaqallahul adzim wa shadaqallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ayat yang dibaca oleh seorang pedagang tadi ketika dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Dia membaca ayat tersebut dengan penuh penghayatan dan penuh perenungan. Dia mentadaburi ayat ini. Amma yujibul mudhar idza da'ah wa yaksifu su'. Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan? Dia mentadaburi ayat ini sehingga mulai muncullah rasa yakin di dalam hati laki-laki ini bahwasanya harapannya satu-satunya saat ini adalah Allah yang yujibul mudhar, yang dalam kondisi mudhar, yang dalam kondisi kesusahan, yang dalam kondisi kesulitan, yang dalam kondisi terancam. Mudhar itu bisa bermakna terancam, kesulitan, kesusahan, dan berbagai macam makna ketidakberdayaan. Siapa yang yujibul mudhar? Siapa yang akan memperkenankan doa orang yang tidak berdaya selain Allah? Wa yaksifu su', dan menghilangkan kesusahan selain Allah. Maka mulai muncullah di hati laki-laki ini rasa yakin, mulai muncul rasa yakin setelah dia membaca ayat tersebut. Kemudian setelah dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dia mengangkat kedua tangan. Dia berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha pengampun, wahai Tuhan yang maha memiliki ars yang mulia, wahai Tuhan yang maha menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang maha mengembalikan, wahai
menghendaki apa yang dia hendaki. Aku mohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arsmu. Hamba mohon dengan kekuasaan yang menguasai makhlukmu. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Penolong, tolonglah aku. Laki-laki ini berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat khusyuk. Dia berdoa dengan begitu khusyuk, dengan menyebut nama-nama Allah, dengan menyebut nama-nama kebesaran Allah, dengan menyebut cahaya-cahaya yang Allah miliki. Tiba-tiba setelah selesai berdoa, muncullah salah seorang laki-laki yang berpakaian hijau bercahaya. Dia mengendarai seekor kuda yang berwarna abu. Dia mengeluarkan pedang, lalu perampok itu mencoba untuk menyerang laki-laki berkuda itu, tetapi laki-laki berkuda itu menendang, sehingga akhirnya si perampok itu terhempas dan terjatuh. Kemudian laki-laki itu membunuh perampok itu seketika. Kemudian pedagang itu bertanya, "Siapakah Tuan?" Lalu penunggang kuda itu menjawab, "Ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga ketika kamu berdoa kepada Allah kali yang pertama. Kami para malaikat mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit, sehingga para malaikat bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba muncullah doamu yang kedua, sehingga pintu-pintu langit terbuka dan cahaya yang sangat benderang. Dan di doamu yang ketiga, datanglah malaikat Jibril kepada kami seraya berseru, siapakah di antara kalian, wahai para malaikat, yang mau menolong hamba Allah itu? Lalu aku memohon kepada Allah agar Ia mengizinkanku melaksanakan tugas ini. Wahai Allah, ketahuilah, barang siapa yang berdoa dengan doa yang engkau baca tadi ketika dalam kesedihan, penderitaan, dan dalam keadaan sedang susah, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan akan menolongnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu kisah tentang keajaiban sholat seorang pedagang, yang dengan sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pertolongan yang sangat luar biasa dalam masalah. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan kamu memperbaiki sholatmu, maka hidup kamu akan berubah di dunia maupun di akhirat kelak. Dan seberat apapun masalahmu, jangan pernah ninggalin yang namanya sholat, karena dengan sholat itu akan menjadi penolong dalam masalahmu yang sedang dihadapi. Demikian ilmu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmu yang sudah disampaikan barusan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi renungan buat kita agar kita terus berbenah diri untuk memperbaiki sholat dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.